insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi di majelis yang kita banggakan ini dalam rangka hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Semarang yang ke-502. Oleh karena itu saya Anwar Zahid mengucapkan selamat dan sukses Dirgahayu Kabupaten Semarang yang ke-502. Mudah-mudahan Kabupaten Semarang makin jaya, makin maju, makin maslahah, manfaah dan barokah, makin berwibawa, bermartabat sesuai dengan jargon Kabupaten Semarang yang berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri. Amin Allahumma amin Allahumma. Semoga seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan dalam rangka hari jadi yang ke-502 Kabupaten Semarang menjadi bagian dari semangat dan motivasi Kabupaten Semarang untuk menatap masa depan yang lebih baik. Khususnya rangkaian acara malam hari ini mudah-mudahan menjadi amal hasanah buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kebaikan kita, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari fitnah dan azab kubur, memerdekakan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surga. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, saudaraku khususnya warga Kabupaten Semarang yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah, di usia yang ke-502 tentu bukan perjalanan yang ringan, karena kita tahu manusia hidup itu pasti mengalami 3 dimensi waktu. Hidup manusia di dunia ini ada 3 tahap atau biasa kita sebut dengan 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Telah, sedang, dan akan. Dulu, sekarang, dan nanti. First time, present time, and next time. Kalau dalam sejarah masing-masing ada wakilnya. Kita bicara hari jadi berarti bicara sejarah. Dalam sejarah baik masa lalu, masa kini maupun masa depan ada yang mewakilinya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua. Masa kini diwakili oleh generasi dewasa. Sedangkan masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua itu? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Contohnya ya orang tua. Jadi orang tua itu manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini
yang sudah lupa dengan prinsipnya di masa lalu dan sudah tumpul diajak bicara tentang masa depan. Siapakah orang muda? Orang muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Angel loh nggih golek kata-kata ngene iki angel. Baik orang tua, orang dewasa maupun anak muda itu masing-masing punya hobi, masing-masing punya karakter, punya sifat, punya pembawaan. Orang tua suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Anak muda akrab dengan idealita. Tak baleni, keplok tapi gak paham kok. Orang tua suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Anak muda akrab dengan idealita. Kakek dan nenek yang rasanya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak muda paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Garis miring pacarnya siapa. Maka tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, rebutan kursi, koalisi, kolusi, dagang sapi, korupsi. Sedangkan tokoh muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Kalau kita bicara tentang masa depan, itu milik siapa? Tentu bukan milik generasi tua, bukan milik generasi dewasa, tapi milik generasi, ya Allah gak nyaut. Kalau kita bicara soal masa depan, itu milik siapa? Tentu bukan milik generasi tua, bukan milik generasi dewasa, tapi milik generasi muda. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Maka orang tua dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di beberapa desa di wilayah Kabupaten Semarang sampai sekarang masih ada desa-desa yang dikelilingi pohon bambu sebagai pagar desa. Kenapa orang tua dulu kok suka memagari kampungnya dengan pohon bambu? Karena pada pohon bambu terdapat 3 kekuatan sejarah yang berjamaah. Ada 3 generasi yang terpadu dalam rumpun bambu. Rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bung. Maka kalau bicara soal masa depan, menatap masa depan, mulai dulu pun bangsa Indonesia ketika masa-masa perjuangan, ketika masa-masa pergerakan, mengusir penjajah, merintis kemerdekaan, yang diseru bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Yang diajak bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Sehingga ada jargon, mari bung, rebut kembali. Tuh, mulane istilahnya ora kok mari pring rebut kembali. Apa maneh mari tunggak rebut kembali. Wis lewat. Sehingga di masa-masa pergerakan dan kemerdekaan dulu,
Bangsa kita kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Anwar Zahid. Tambahi Bung Ngesti Nugraha. Oleh karena itu, kalau Kabupaten Semarang ini pengen benar-benar berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, mandiri, langsung apal aku, harus memakai spiritnya Bung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya pokoknya Kabupaten Semarang kalau benar-benar kepingin mewujudkan visi dan misi, kepingin bisa mewujudkan jargon yang berdikari itu, harus menggunakan spiritnya Bung. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kalau ada Bung yang tumpul dan bengkong, itu bukan Bung harapan tapi Bung ancaman. Arane bungi mesti jejeg tur lancip, tegak dan runcing. Ini artinya apa? Simbol bahwa Kabupaten Semarang kalau pengen benar-benar bisa berdikari harus tegak dan runcing, idealis dan kritis, punya cita-cita yang kuat, punya visi dan misi yang jelas, tapi jangan cepat merasa puas dengan hasil yang sudah diraih. Harus meningkat, meningkat, dan terus meningkat. Tegak dan runcing itu artinya idealis dan kritis. Singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Yang kedua, wong-wong yo ora ngerti, saiki hitungane per menit. Gak usah dehem Pak Bupati kok. Yo dipadano karo mbiyen cangkruan ning Mekah sampai suwengi-wengi yo beda nek wayah resmi ngene iki yo resmi. Kanca-kanca bolo-bolo, tapi nek ngene iki yo kudu profesional. Yang kedua, sifatnya Bung itu seperti apa? Dia selalu ingin melampaui siapa saja. Jangankan tunggak yang sudah rapuh dan lapuk, pring yang menjulang tinggi ingin dilampaui. Ojo kok trimo ming tunggak sing wis kropos, pring sing dhuwur ae pengen disalib karo Bung. Harus seperti itu, ingin bisa melampaui siapa saja. Ini artinya Kabupaten Semarang harus kreatif, inovatif, produktif. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus bisa melampaui target-target yang selama ini diagendakan. Bahkan secara prasasti dan prestasi harus bisa melampaui kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Semarang. Nah iya, Semarang harus jadi pelopor bukan pengekor, perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, penggerak bukan penggertak, punya karakter bukan karaten, luar biasa bukan biasa di luar, terpelajar bukan kurang ajar, beradab bukan biadab. Semarang harus ulul albab, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, kolbiyah, akliyah, jasadiyah, sensitif, kreatif, produktif. Masyarakatnya kudu ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyupir, duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Larang lo kata-kata ini. Ini yang kedua.
Sekarang yang ketiga, kayak apa sifatnya bung itu? Para jamaah seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya, dan jamaah yang ikut mengakses majelis mulia malam hari ini, yang kita cintai, yang kita doakan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari jadi Kabupaten Semarang yang ke-502 malam ini, yang nonton bukan hanya warga Kabupaten Semarang, bukan hanya warga negara kesatuan Republik Indonesia di Indonesia saja, bahkan ditonton juga oleh warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, melalui Anza Channel. Ya sing tak sponsornya nggonku dhewe to. Nah, ini juga bisa diakses melalui channel YouTube Pemkab Semarang. Yang ketiga, bung itu sifatnya dia punya selubung jaket yang tebal, bulunya halus tapi sangat tajam. Sampeyan telusupen kuwi iso abuh. Bung itu kan punya selubung, bahasa Inggrisnya the slumpring. Cara mriki napa? Bungkusnya niku lho, slumpring. Nah, dia punya bulu-bulu yang halus, tajam itu. Itu bahasa Inggrisnya the lugut. Kenapa bung kok membungkus dirinya dengan jaket tebal? Kenapa bung kok membungkus dirinya pakai slumpring dan ada bulu-bulu halus yang tajam? Ini untuk protektif. Paham tak gak yang ini? Protektif, pengaman diri. Protektif bukan karena angkuh, bukan karena sombong, tapi protektif yang eksklusif. Protektif karena memahami kekuatan internal, bahwa saya belum teruji dalam sejarah, saya masih sangat rapuh, maka saya harus melindungi diri saya dengan jaket tebal. Saya harus mempersenjatai diri saya dengan bulu-bulu yang halus tapi tajam, agar tidak sembarangan orang menggagalkan saya untuk berproses menjadi pring yang tinggi menjulang. Wah, paham boh orang ini. Maka utamanya generasi muda harus mempunyai pembungkus diri yang kuat, pahami kekuatan internal, kekuatan diri kita yang memang belum siap untuk tampil ke depan. Kita masih butuh banyak bekal. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan sampai gagal berproses. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, mohon dengan sangat lagi hormat kepada Forkopimda, kepada staf ahli, Pak Sekda, para pimpinan OPD, dan seluruh yang terlibat dalam pemerintahan Kabupaten Semarang untuk membantu secara totalitas kepada beliau Bapak Bupati. Karena sehebat-hebatnya Bapak Bupati, tanpa didukung oleh unsur-unsur yang saya sebut tadi, remek. Harus kompak. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sukses dalam berdakwah. Beliau sendiri mengakui kesuksesan beliau gak lepas pula dari sabab basyariah. Di antaranya
orang-orang yang berada di sekeliling beliau yang membackup perjuangan beliau. Ini ada yang dalam skup kecil, ada yang dalam skup besar, ada yang dalam lingkup kecil, ada yang dalam lingkup besar. Saya mulai dari skup kecil dulu. Pertama, Rasulullah di backup oleh Abu Thalib, paman beliau, yang selalu memberikan pembelaan dan perlindungan kepada Rasulullah ketika Rasulullah diancam, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Pokoknya lek Kanjeng Nabi adik dimusuhi, diancam sama orang-orang kafir itu, paman beliau yang bernama Abu Thalib selalu dadani, jangan keponakanku Muhammad yang kau ancam, yang kau lawan. Pamane adepono dhisik. Sampai kulite keponakanku beset tugel gulung. Ngono Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu ketua suku Quraisy yang sangat disegani, dihormati, ditakuti. Jadi Kanjeng Nabi itu yo di backup oleh pimpinan partai pemenang pemilu, di backup oleh suara terbanyak. Jadi kalau gak di backup suara terbanyak, iso mosok dadi bupati, ra iso. Pokoknya kursi terbanyak. Lah nek sing kacamataan ya abot dadi bupati. Kursine piro? Lho Kanjeng Nabi di backup Abu Thalib. Abu Thalib ketua partai pemenang pemilu. Cara saiki. Lho penting. Yang kedua, istri nda tercinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun demi mendukung perjuangan sang suami. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya. Duitnya Sayyidah Khadijah itu 600.000 awak. Kalau dikruskan sekarang kurang lebih 200 triliun rupiah. Jenengan nate ngertos duit 200 triliun rupiah. Kok sampean bupati lho urung tahu ngerti. Wong iki modale sing winginane urung balik. Jenengan tak atur ya. Duit 200 triliun ini umpama ditukokne dawet. Kabupaten Semarang ini banjir dawet kelem 7 sasi ora sat-sat. Iku digembek up perjuangannya Kanjeng Nabi. Mangkane wong berjuang ya butuh modal, butuh finansial. Berjuang gak ono duwike nonsen. Jangan munafik. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Lho wong golek ilmu ae ono kudu ono wabul ghatin kok dukain wa hirsin wastibarin, dukain wa hirsin wastibarin wabul ghatin, ono sangune. Apa sing gak butuh duit? Ngundang penceramah lho, terus penceramah rene numpak mobil, terus mobilnya diiseni angin. Yo kudu diisi BBM. Lah BBM ku yo tuku. Ngono Pak Bupati. Lho Kanjeng Nabi yo di backup oleh kekuatan finansial yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah. Ngono lho. Pendiri suku Quraisy itu kakek Rasulullah yang ke-11 namanya Fihr. Itu pendiri suku Quraisy. Fihr kakek Rasulullah jalur urutan yang ke-11 itu lek cara saiki penguasa perekonomian. Lek cara saiki penguasa BUMN, penguasa pos-pos penting ekonomi. Terus beliau mendirikan suku, makanya disebut suku Quraisy.
karena menguasai perekonomian. Sampai sekarang Quraisy itu jadi simbol berapa krusnya dolar. Iku asline berapa Quraisynya dolar. Mulane didhawuhno al-a'immatu min Quraisyin. Al-a'immah iki pemimpin. Jadi al-a'immah min Quraisyin, pemimpin itu dari Quraisy. Sing iso dadi pemimpin kuwi ya sing duwe krus-krus kuwi. Nek ra duwe krus aja nyalon kowe. Loh, apalagi masyarakat kita itu orangnya kan tawaduk. Artinya tawaduk itu tahu warna duit. 100.000 warnanya apa, 50.000 warnanya apa. Oh, di mana-mana kalau ditanya nanti pilih siapa, bukan kok figurnya seperti apa, visi misinya kayak apa, dari partai apa, programnya kayak apa, ndak. Rata-rata yang aku pilih yang berjuang, beras, baju dan uang. Pokok ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Lu jujur no, saiki sholawat nariyah kalah karo sholawat rupiah. Ngapunten. Loh, ini saya berusaha untuk memerangi sebenarnya. Jadi maaf banget. Yang ngajari pejabat korupsi itu sesungguhnya ya rakyat sendiri. Kenapa pejabat korupsi? Pertama, pertimbangannya jelas balik ke modal. Endi makhluk Indonesia sing gelem rugi lho, ndi aku pengen ngerti. Ora ono. Masyarakat gelem milih, purun nyoblos, lek diparingi duit. Lah sing pengen kepilih otomatis bagi-bagi. Soalnya masyarakat gak gelem milih nek gak dikei. Sing kepengin kepilih ya kudu ngetokke. Bareng kepilih dadi kira-kira pengen balekke napa mboten? Lah nek gaji dan tunjangan gak cukup, terus carane piye? Sopo sing mulangi pemimpin korupsi? Ya rakyat. Padahal katanya suara rakyat, suara Tuhan. Saiki aku takon. Lah ono pilihan-pilihan ngono kae lho. Sampeyan dibagi-bagi duit. Misalnya ono calon bagi-bagi duit nang sampeyan tompo napa mboten? Terus niku hukume dos pundi? Hukume pripun? Bagaimana suara rakyat katanya suara Tuhan, kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan? Ya wes, wallahu a'lam bishawab. Karena nek duwe ora sudi. Kabeh kan ngono. Alasane masyarakat iki guyokne kok alasane. Yo kan sehari ini pilihan coblosan, jadi prei gak kerja, yo minta ganti untung, gantine gak kerja sehari. Wes mbah pokoknya ngono kuwi. Dalam skop yang lebih besar, Rasulullah sukses, beliau sendiri mengakui dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar beliau. Satu, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang tua yang arif dan bijaksana. Harus ada, makanya ada penasehat, ada staf ahli. Itu fungsinya sebagai Abu Bakar. Ada Syuriah, ya. Mbok gak dirungokno kok. Terus didukung oleh kiai-kiai sepuh sebagai Abu Bakar Siddiq. Dua, ada Sayyidina Umar bin Khattab yang gagah, tegas, sakti, adil. Ini kekuatan militer. TNI Polri-nya juga harus ada, kudu sinergi. Tiga, ada Utsman bin Affan, santri solih, ekonom loman, pengusaha,
dermawan. Pengusaha ini kudu ono, penanam saham harus ada. Pokoknya pengen maju, pengen berdikari, kudu ono Utsman bin Affan nih, pengusaha yang bisa diajak kerjasama. Tur loman. 4, Ali bin Abi Thalib, pemuda jenius, intelek, cerdas, kritis, harus ada. 5, Sayyidah Khadijah, istri yang selalu setia, mendukung, membackup. Sampai Rasulullah mengakui sendiri, yang membedakan aku dengan Nabi Adam itu perkara istri. Nabi Adam gagal jadi penduduk surga, sampai akhirnya terusir dari surga gara-gara istri. Aku sukses perjuanganku sebab dukungan istri. Maka sehebat-hebatnya Ngesti Nugraha, tanpa didukung oleh ketua cabang, ketua tim penggerak PKK, nyonyor. Lu bener, wong wedok kekuatannya luar biasa. Pakai nenek wong lanang ya, garap apa-apa kok keliru. Biasanya ini ada masalah karo bojone, sampai kiai lo ceramah iso korat karet. Ini biasanya yo berarti celatu bojone. Bupati yang ngono, tanda tangan iso salah kabeh. Wih jelas berarti kerawus karo ketua tim penggerak PKK. Maka siapa yang paling ditakuti oleh Bupati Kabupaten Semarang adalah Polda, polisi dapur. Saya sering sampaikan, di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat, dan di balik istri yang hebat pasti ada suami yang sekarat. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres.